wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tifla rahimakumullah. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kita untuk membuka mata kembali hari ini, bernafas kembali. Maka itu kesempatan yang Allah berikan untuk kita agar kita memperbaiki kualitas hidup kita memperbaiki kualitas amal kita. Salawat beserta salam senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah SAW, pada keluarga beliau dan juga para sahabat semuanya. Waktu berjalan cepat atau lambat? Sangat cepat. Kayaknya kita masih ingat buka puasa pertama kita, enggak? Rehan buka puasa pertama pakai apa? Enggak ingat. Pakai apa? Kita masih ingat buka puasa pertama kita itu apa, beli di mana, berapa yang kita makan? Sekarang sudah masuk hari 27. Kalau matahari itu menjelang terbenam, ya. Kalau umur berarti menjelang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa itu? Jadi ini termasuk mungkin Ramadan tercepat yang kita rasakan, kan? Tapi saya hanya ingin mengingatkan dengan satu hadis Rasulullah SAW, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Maka saya ginilah, saya pakai pendekatan main bola lah. Ya biar paham. Bapak main bola atau Indonesia main bola, bermain cantik, menyerang terus, menguasai ball possession, peluang banyak, 85 menit luar biasa. 5 menit terakhir kebobolan 5. Kebobolan 5. Maka yang diingat bermain cantik selama 85 menit atau dikata-katain karena kebobolan 5 di waktu 5 menit. Yang diingat yang mana? Bobolan kan? Bobolan. Orang nggak ingat lagi. Wow, itu si Wanu mainnya cantik begini. Enggak. Dikatain goblok lah apalah gitu kan. 5. Tapi sebaliknya mainnya amburadul sampai menit 89. Menit 90 dapat satu kesempatan ngegolin, menang. Wow, dipuji-puji gak? Iya kan? Wes nggak apa-apa, main elek sing penting. Sorry. Sama untuk pendekatan sama. Jangan sampai kemudian dari satu Ramadan sampai hari ke-26 sudah bermain cantik, kan? Masya Allah ibadahnya semuanya. Tinggal 27, 28, 29, 30 malah ngamburadul. Itu malah amburadul. Kan? Wa innamal a'malu bil khawatim. Padahal yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala suatu amal itu dengan penutupnya. Atau sebaliknya, mungkin saya merasa, ya Allah, hari pertama Ramadan, kedua, sampai hari ke-26 kok gitu-gitu amat ya? Ya kan? Kok kayak gitu? Kalau kita menyadari itu, maka tutuplah dengan yang paling cantik tadi, permainan yang paling cantik. Ya? Nah, jadi masih ada waktu. Sekarang 27, 28, 29, kira-kira sampai 30 enggak? Atau pengennya 29 aja? Tapi kayaknya 30. Kan? Nah, jadi mungkin karena saya merasa kok ini sudah berapa hari ini permainan saya jelek gitu. Ibadah saya amburadul.
tapi masih ada waktu untuk menutup itu dengan ibadah yang cantik. Nah, itu dengan penutup yang bagus. Jangan sudah tahu dari awal mainnya jelek, di akhir tambah amburadul kayak gitu. Gitu. Nah, makanya di penghujung Ramadan seperti ini, saya nggak tahu apakah kita seharusnya gembira atau sedih. Jujur, sedih apa gembira? Ayo, mana ya? Fakhri mana Fakhri? Fakhri, sedih apa gembira? Gembira, sudah mau pulang. Bapak, tanggal 27 ini kita semakin gembira atau sedih? Sedih. Sedihnya karena sedih karena belum belikan baju lebaran untuk anak, atau sedih nggak punya duit, atau padahal mau lebaran, atau sedih mau ditinggalkan Ramadan. Wah, kalau seperti itu, maka itu yang dilakukan oleh generasi salaf, generasi terdahulu. Nah, begitu di ujung-ujung akhir Ramadan, 10 hari terakhir, itu kan sudah semakin sepi, maka mereka akan menyampaikan syair-syair mereka tentang kesedihan akan ditinggal bulan Ramadan gitu. Nah, mudah-mudahan ya sedih ya senang lah ya, senang kada akan bertemu. Idul Fitri, Yaumul Farh, hari untuk bersenang-senang, Yaumul Aklin, hari untuk makan, gitu. Tapi kadang kita juga merasa sedih. Kenapa? Karena bulan Ramadan ternyata sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka tadi ya, sebelum meninggalkan, tolong innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Kita sudah amburadul beberapa hari ini. Cobalah ditutup dengan permainan tercantik yang kita bisa. Seperti apa? Kan masih ada waktu lah. Ya. Kalau tidak bisa mengawalinya dengan sempurna, kalau diajari gitu. Kalau tidak bisa mengawali dengan sempurna, maka tutup itu dengan yang bisa kita lakukan. Nah, untuk pagi hari ini ya kita ingin melanjutkan. Di sini masih dalam kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khair. Ya, bagaimana agar kamu bisa menjadi kunci-kunci kebaikan. Maka di akhir-akhir kitab ini beliau menyebutkan ya, setelah kita kemarin bahas satu persatu bagaimana siapa kunci-kunci kebaikan itu, maka di sini beliau menyebutkan di akhir-akhir bab al-hirsu ala nashril khair, bahwa orang yang menjadi kunci kebaikan itu dia akan selalu semangat untuk menyebarkan kebaikan. Jadi sebarkan kebaikan sebanyak mungkin. Kenapa? Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya oleh orang lain dan orang lain aman dari kejelekannya. Nah, itu. Jadi tugas kita berikutnya itu bagaimana menyebarkan kebaikan sebanyak mungkin. Jangan berhenti di sini, jangan berhenti saat Ramadan, Pak. Nah, terus karena itu yang diinginkan oleh Allah, gitu kan? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah berhenti sampai situ? Tidak cukup kamu jadi orang beriman terus beramal soleh, tapi ayatnya mengatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Nah, berwasiat setelah kamu beriman beramal soleh, maka berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Kalau bahasanya Ustaz Anis Mata, itu ketika seseorang sudah amanu wa amilus solihat, maka dia sudah menjadi orang yang soleh. Tapi ini adalah kesolehan individu, kesolehan satu orang. Maka kesolehan satu orang ini harus ditularkan melalui tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, sehingga menjadi kesolehan masyarakat. Ya, jadi tidak cukup ternyata yang penting saya soleh,
keluarga saya soleh, orang lain terserah dia mau seperti apa, itu urusan mereka. Tidak seperti itu. Kita harus berusaha, ya mungkin kita belum soleh, tapi kita berusaha untuk menularkan sedikit kesolehan yang ada dalam diri kita kepada sebanyak mungkin orang, gitu ya. Jadi jangan selesai di sini. Kebaikan itu harus terus kita lakukan. Kenapa? Para ulama mengatakan bahwa apa tanda bahwa Allah sudah menerima amal kita? Yo, kita kan sudah, saya puasa nih. Kalau para ulama salaf dulu, setelah mereka puasa, maka mereka akan berdoa selama 6 bulan berikutnya agar ibadah yang dilakukan di Ramadan diterima. Terus 6 bulan berikutnya mereka akan berdoa akan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Nah, sekarang ini gimana kita tahu bahwa Allah sudah menerima ibadah kita? Allah sudah menerima puasa kita, Allah menerima qiyam kita, Allah menerima sedekah kita. Kira-kira gimana caranya? Kira-kira sudah diterima enggak? Coba. Ada yang apa tanda Allah menerima ibadah kita? Allah menerima puasa kita. Para ulama mengatakan al-khairu abwabul khair mutatabi'at. Jadi satu kebaikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi kalau ketika kita melakukan satu kebaikan, kemudian disusul dengan kebaikan-kebaikan seperti itu, maka para ulama mengatakan itu salah satu tanda bahwa mudah-mudahan Allah telah menerima amalnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan dari kebaikan itu kecuali pasti kebaikan. Jadi kebaikan melahirkan kebaikan yang lain. Disitulah. Maka jangan berhenti sampai di sini. Ya, ketika Ramadan, puasa, tilawah, sedekah, qiyam, semuanya ikaf. Kemudian selesai Ramadan, kok kebaikannya berhenti? Kita harus bertanya. Ini kenapa? Kok kebaikan yang saya lakukan tidak melahirkan kebaikan yang lain? Jangan-jangan Allah tidak menerima. Jangan-jangan ada yang salah dari ibadah kita. Karena seharusnya balasan dari kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Perbuatan baik akan melahirkan perbuatan baik yang lain. Gitu ya. Jadi lanjutkan apa kebaikan yang sudah kita lakukan itu di bulan-bulan yang lain. Nah, jangan berhenti di sini. Wah, sudah cukup sampai di sini. Terus habis itu tidak lagi melakukan perbuatan baik. Gitu. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma fataha rajulun baba 'atiyah bi shadaqah aw silah illa zadahu Allahu ta'ala biha kathrah." Tidaklah seseorang membuka pintu pemberian atau sedekah atau silaturahim kecuali Allah akan menambahinya dengan hal itu, hal yang banyak. Nah, jadi orang akan disibukkan dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Sampai kapan? Sampai akhir hayatnya. Nah, maka nanti dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang sekian lama melakukan kebaikan atau dia hidupnya penuh dengan kebaikan. Seandainya dia meninggal saat itu, maka dia menjadi ahlul jannah. Tetapi kemudian berubah. Setelah itu ternyata dia menutup hidupnya dengan kejelekan. Maka kemudian dia ke neraka. Atau sebaliknya, ada orang yang melakukan kejelekan sehingga dia kayaknya menjadi ahlun nar, penduduk neraka, tapi di akhir dia berubah.
di akhir dia berubah, maka hidupnya ditutup dengan kebaikan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seseorang, ista'malah. Allah akan mengkaryakan orang itu. Allah akan memperkerjakan orang itu. Para sahabat nanya, "Wahai Nabi, gimana cara Allah memperkerjakan orang itu?" Nah, dengan cara Allah memberikan taufik kepada orang itu untuk melakukan amal soleh, kemudian Allah cabut nyawanya ketika dia sedang melakukan amal soleh. Ya. Mungkin dia terkenal preman, mungkin. Ya, semua orang mengenal dia sebagai orang yang tidak baik. Tetapi di akhir hidupnya Allah rubah itu. Allah berikan taufik kepada dia. Pas hari itu dia baru mau seumur hidup, mau masuk masjid, mau belajar sholat. Maka di hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nyawanya. Berarti tadi Allah sudah memberikan taufik. Ya. Atau sebaliknya. Orang yang ahli ibadah, jarak antara dia dan surga tinggal sejengkal, tapi ternyata ditutup dengan amalan penduduk neraka dan dimatikan dalam keadaan sedang bermaksiat, ya. Maka jangan pernah, kalau sekarang kita dimudahkan untuk ibadah, maka jangan terlena. Terlena, seolah-olah kita pasti akan menutup hidup kita dengan amal soleh. Belum tentu, ya. Atau sebaliknya, mungkin sekarang ada orang-orang di luar sana yang belum terbuka taubat, belum terbuka pintu hatinya, maka jangan pernah putus harapan. Bisa jadi nanti Allah memberikan taufik kepada mereka, Allah jadikan hari terakhir mereka hidup di dunia itu dengan ibadah, dengan kebaikan, dan ditutup dalam keadaan sedang ibadah. Ya, makanya ini nanti tugas kita, tolong setelah kita selama Ramadan itu dikalibrasi, di riset, disetel ulang, ya kan? Kita 11 bulan kemarin sudah berantakan, sudah sering error, ya kan? Maka kemudian muncul Ramadan ini, datang Ramadan ini, kita disetel ulang. Ini loh seharusnya hidupmu itu, ya kan? Hidupmu sehari-harinya itu seperti ini loh. Jadi kita dibiasakan ulang selama 1 bulan ini. Mudah-mudahan nanti setelah disetel ulang selama 1 bulan ini, maka 11 bulan ke depan ini hidup kita semakin baik lah, ya. Makin baik. Jadi Ramadan itu adalah untuk mengembalikan kita seperti ini loh sebenarnya kehidupan seorang mukmin, ya kan? Ketika kita Ramadan, ternyata bisa nak bangun sebelum subuh. Bahkan sholat berjamaah subuh di masjid. Seperti itu loh seharusnya di 11 bulan yang lain. Dan ternyata bisa. Selama ini, saya sulit. Saya kalau sudah tidur itu, sudah berat sekali untuk bangun. Tapi bisa kok. Selama di bulan Ramadan ini, bisa. Itu Allah ingin mengembalikan itu. Ini loh kehidupan sebenarnya. Selama 11 bulan yang lain, mungkin kita berat buka Quran. Tapi pas Ramadan berapa kali khatam? Pak Ano udah berapa kali, Pak? 3. Kan? Luar biasa. Saya belum khatam. Ya minimal 1 lah, ya. Ayo. Siapa yang lebih dari 3? Ada. Sade berapa, Sade? Tapi minimal lah. Ramadan ini setiap hari kita ada buka Quran kan? Ada buka terus tutup lagi. Ya tidak buka terus dibaca. Itu loh kehidupan kita. Allah ingin mengingatkan kita. Gitu loh. Ini bisa. Katanya nggak bisa, berat, sibuk loh, inilah. Nah ini bisa. Ini bisa. Ramadan ini sesempit apapun ekonomi kita masih bisa nggak menyisihkannya berapalah gitu. Masih bisa kan? Masih bisa. Kenapa di bulan yang lain kemudian terasa berat sekali? Diingatkan, bisa, kamu tuh bisa. Jadi untuk sedekah, untuk infak itu, jangan kemudian dibayangkan
kamu harus punya omset sekian dulu, aset sekian dulu. Enggak, bisa kok. Meskipun penghasilanmu segitu, tapi kalau kamu benar-benar punya iman, maka ada yang bisa kamu sisihkan. Wah, semuanya lah, apalagi qiyam, bagi yang qiyam. Ya minimal tarawih kan, ternyata bisa. Tarawih 11 rakaat selama 1 bulan. Nah, bisa ternyata kan. Nah, jadi selama ini yang wah kayaknya mustahil, ternyata bisa kok. Ternyata bisa. Nah, maka di bulan yang lain ya mungkin tidak 11 rakaat, enggak apa-apa. Cuma misalnya ngambil witir. Ngambil witir saja. Witirnya sebelum tidur, boleh nggak? Boleh. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Atau kalau yakin ya udah witirnya nanti di akhir. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah nyata, real bahwa ternyata selama ini yang kita anggap tidak mungkin bisa kita lakukan, ternyata bisa loh, bisa. Ini contohnya sebulan ini kita bisa. Nah, maka ya diharapkan nanti di 11 bulan yang lain ya pasti turun sih, tapi jangan terlalu ngeget lah turunnya kan gitu. Dan Ramadan sudah disetel untuk bisa jamaah 5 waktu, baru takbiran subuh sudah kan sudah disiapkan sebulan 5 waktu jamaah, baru malam takbiran subuh pertama sudah bolong. Baru aja, belum lama. Itu. Nah, jadi tolong ya, ini menyadarkan kita semua, ternyata kita itu hebat loh. Kita itu mampu loh untuk melakukan itu. Buktinya jadi nggak ada lagi yang kemudian nanti di 11 bulan yang lain, beratlah saya untuk jamaah, beratlah saya untuk sedekah, beratlah saya untuk membaca Quran. Enggak, bisa kok, bisa. Gitu. Alam bisa. Jadi gitu aja ya. Jadi ingat hadis Nabi tadi, apa innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pada penutupnya. Jadi tolong, mungkin awal Ramadan kita tidak sempurna, tapi pastikanlah kita memilih penutup yang terbaik untuk menutup Ramadan kali ini. Jangan sudah tahu awalnya nggak sempurna, penutupnya malah cari penutup yang bolong. Sudah tahu nggak sempurna, tolong. Dan masih ada waktu lah, santri mungkin sudah pas, nggak karu-karuan nggak. Mungkin ada yang dalam hati maki-maki Ustaz ya. Mudah-mudahan enggak lah ya. Nah, jadi tolong sempurnakan. Nah, meskipun mungkin sebagian kawan kalian hari ini sudah ada yang pulang. Kalian sudah mulai gelisah kan? Tenang aja. Ya, yuk kita berusaha tutup dengan sebaik-baiknya. Kita goal di injury time. Meskipun 90 menit bermain jelek, pas injury time ngegolkan 5. Wallahu alam bisawab. Nah, saya kira cukuplah, ada waktu berapa menit. Silakan mau tilawah, mau zikir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.